Untuk materi kelas 12 kita bicara masalah pengertian peluang. Nah, peluang itu apa? Peluang itu adalah berapa kemungkinan peluang kita untuk mendapatkan ini, peluang kita dan ini dan sebagainya. Peluang di sini dikatakan adalah peluang adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan dari berlangsungnya suatu kejadian. Misalnya kita mengundi pakai uang koin, itu ada dua gambar, satu angka, satu gambar. Nah, itu peluangnya berarti berapa? Separuh-separuh. Orang mengatakan 50-50 atau 50%. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, pengertian dasar dari pengertian peluang itu ada yang dikatakan ruang sampel. Ruang sampel itu apa? Di sini dikatakan ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Contohnya, ruang sampel dari mata uang. Ada berapa ruang sampelnya? Ada dua, yaitu gambar dan angka. Itu ruang sampelnya ada dua. Lalu kalau dadu itu ada berapa sisi di sana? Ada sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dikatakan ruang sampelnya, ada 6. Kalau kartu kartu remi itu biasanya kamu mengatakan seperti itu berapa ruang sampelnya? Ada berapa kartu di sana? Ada merahnya ada 2, hitamnya ada 2, berarti 4. 4 ada angka berapa aja? Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, K, K, As, 13. 13 kali 4. Ada berapa? 52. Berarti ruang sampelnya ada 52. Paham ya masalah ruang sampel? Lalu ada yang dikatakan juga titik sampel. Nah, titik sampelnya itu apa? Titik sampel adalah bagian dari ruang sampel. Contohnya, kalau mata uang tadi, ruang sampelnya ada berapa? Ada 2, yaitu angka dan gambar. Sedangkan angka ini yang dinamakan dengan titik sampel. Berarti titik sampelnya itu angka atau gambar. Ruang sampel dari dadu ada 6. Titik sampelnya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. 7 mungkin enggak ada, dadu kan cuma ada 6 titiknya, ya kan? Jadi titiknya ada 6. Ruang sampelnya itu adalah keseluruhan, himpunan keseluruhan. Sedangkan titiknya adalah persatunya itu tadi. Itu yang dinamakan titik sampel. Kalau kartu BRID, kan tadi katakan kartu BRID atau kamu biasanya familiar dengan kartu remi. Nah, kartu remi. Itu ada berapa? Tadi ruang sampelnya adalah 52. Tanpa joker ya, ini kita bicara tanpa joker, 52. Nah, titik sampelnya berapa saja? Bisa 2 hati, 3 hati, atau mungkin 2 keriting, 3 keriting. Kamu menyebutnya keriting apa kerintil? Keriting ya biasanya. Nah, itu yang bentuknya kribo itu keriting. Itu 2 keriting, 3 keriting, atau mungkin as keriting, 3 keriting, K keriting, itu yang dinamakan dengan titik sampel. Paham sekarang? Saya cuma menjelaskan, untuk kali ini saya menjelaskan apa itu yang dinamakan ruang sampel dan apa yang dinamakan titik sampel. Sampai nanti kita bicara rumusnya satu saja. Jadi peluang itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada suatu percobaan. Percobaan melemparkan mata uang, kemungkinannya kalau tidak ya gambar ya angka. Melemparkan dadu, yang keluar kalau tidak 1 ya 2, 3, ya 4, 5 atau 6. Kalau kita ambil kartu BRID, ya tadi kemungkinannya ada 1 sampai 52 itu, apa saja itu. Maka untuk menentukan besarnya, rumusnya kita ambil yang paling mudah atau sederhana dulu. Misalnya kita ambil mata uang. Tadi mata uang kalau kita lempar, kemungkinan keluarnya kan 2. Kalau tidak angka ya gambar, maka hanya 2, berarti 50-50, 50% atau istilahnya setengah kalau kita bicara masalah peluang. Maka rumusnya adalah di sini kita lihat. Nah, ini tadi kartu BRID. Rumusnya di sini adalah PA, ini peluang,
peluang yang muncul di A ini apa ya? Nanti mungkin bisa dadu atau bisa apa tergantung dari ruang sampelnya. NA per NS. NA ini yang diminta. NA yang diminta. NA ini yang diminta. NS adalah seluruhnya. Contoh, misalnya pelemparan mata uang, minta gambar. Gambar kan cuma ada satu. Itu maka NA-nya satu. NS-nya, NS itu ruang sampelnya. Ruang sampelnya untuk uang tadi berapa? 2, maka 1/2 atau setengah. Misalnya minta pelemparan peluang muncul 3 pada mata dadu. Nah, kalau mata 3 kan cuma ada 1 3-nya, berarti NA-nya 1. NS-nya ruang sampelnya berapa? Ruang sampelnya itu ada 6, berarti 1/6 untuk mata dadu. Contoh yang lain misalnya mata dadu. Melempar dadu keluar angka ganjil. Nah, angka ganjil berapa? Angka ganjil itu ada 1, 3, 5. Mata dadu ya. Batasnya kan 6 tadi ya. 1, 3, 5. Berarti NA-nya adalah 3. Sedangkan NS-nya tetap, NS itu ruang sampelnya ada berapa tadi? 6, berarti 3/6. Berapa 3/6? Adalah setengah. Gitu ya. Lalu berapa peluang muncul kartu merah? Kalau diambil pada kartu remi atau kartu BRIT. Kartu merah tadi ada berapa? Kartu merah ada 26. Berarti NA-nya 26. NS-nya semuanya tadi berapa? 52, maka setengah. Misalnya berapa peluang yang diambil untuk keluar keriting? Kamu bisa mengatakan keriting, kriwul, kerintil, dan sebagainya. Nah, berapa itu tadi? 13. Berarti NA-nya ada 13. NS-nya tetap 52. Berarti 13/52 atau sama dengan 1/4. Gitu ya. Ini adalah peluang. Jadi untuk sementara saya hanya memberikan seperti ini pengertian dasar satu rumus ini. Untuk soal-soalnya kita bahas di lain pertemuan. Oke, tetap semangat, tetap optimis, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.